Shalom siswa-siswi ibu sekaliannya, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Siswa-siswi ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari persiapkan diri kamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Hari ini kami akan mulai kegiatan pembelajaran kami. Berikan kami hikmat dan kepintaran, sehingga kami dapat mengerti pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Siswa-siswi ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran kita hari ini adalah tentang gereja yang bergumul di dunia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dua jenis kewarganegaraan serta ciri-cirinya. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang harus diubah dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sebagai warga gereja. Langsung saja yang pertama, ibu akan jelaskan kepada kamu sekaliannya, kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan sorga sering disebut sebagai kerajaan Allah, yang artinya adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu arti dari kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apakah maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Nah, seorang teolog Australia yaitu Graeme Goldsworthy secara sederhana mendefinisikan kerajaan sorga sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Dengan kata lain, kerajaan sorga itu bukan suatu tempat yang ada di sorga atau bukan suatu wilayah tertentu di muka bumi, tetapi suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi anak-anak, sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja itu dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan sorga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di sorga. Misalnya, mereka yang suka bertengkar, saling membenci, saling memfitnah, bahkan bisa jadi saling berkelahi dan membunuh. Nah, jelas semuanya ini bertentangan dengan kehendak Bapa di sorga. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Nah, anak-anak ibu sekaliannya, apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri kehidupan seorang warga kerajaan sorga? Apa yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya? Nah, penjelasan yang pertama tadi sudah kita singgung. Beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Seperti tadi misalnya, seseorang yang suka berkelahi atau bertengkar, saling menghina, bahkan saling membunuh. Sebagai bahan bacaan kita atau untuk lebih memahami pemahaman tentang ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga, ini kalian bisa lihat, perhatikan Alkitab ya, tertulis di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ini adalah ucapan berbahagia ya. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga yang sering kali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka ingini. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan sorga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Misalnya nih, yang berbahagia di dalam ayat ini justru adalah orang yang berduka cita,
Yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, yang jagoanlah yang menang. Yang memiliki bumi adalah mereka yang dapat menyogok penguasa. Karena seringkali rakyat kecil akhirnya hanya dapat pasrah menyerah terhadap keadaan. Namun demikian, kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Kita ambil contoh nih, kehidupan selebritis, bintang film, atau tokoh-tokoh ternama yang hidupnya tidak bahagia. Contohnya adalah Michael Jackson. Nah, Michael Jackson ini adalah seorang penyanyi internasional, penyanyi kelas dunia yang tidak ada tandingannya di masa hidup mereka. Michael Jackson meninggal, dilaporkan oleh Los Angeles Times, meninggal dengan darah, urin dan organ-organ di dalam tubuhnya yang menunjukkan adanya obat-obat penenang. Nah, anak-anak ibu sekaliannya, itulah dia penjelasan tentang ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Jadi ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga ya, ini berdasarkan Matius 5 ayat 3 sampai 12, yang tentunya adalah orang-orang atau warga kerajaan sorga itu memiliki sikap hidup yang berbanding terbalik dengan sikap hidup orang dunia. Selanjutnya kita akan belajar tentang seorang tokoh yang menunjukkan sikap berani bertahan dengan keyakinannya. Dia adalah Mordekai Vanunu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan tayangkan sebuah video. Silakan disaksikan. If you succeed to make Israel free from nuclear weapon, you are helping the peace in the Middle East. My conclusion after 9 years working there in the end of 1985, Israel could had already about 200 atomic bombs, and more than that in the last year. Vanunu lahir di Maroko pada 1954, adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel negaranya. Karena itulah Vanunu kemudian membocorkan rencana-rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada tahun 1986. Vanunu dijebak oleh seorang agen Mossad, badan intelijen Israel, dan ditangkap di Italia. Ia dibawa ke Israel lalu dijatuhi hukuman dalam sebuah pengadilan tertutup. Vanunu dipenjarakan selama 18 tahun di penjara, termasuk tahun di sel terisolasi sendirian. Pada tahun 2004, Vanunu dibebaskan. Ia dibatasi dalam bicara dan gerak-geriknya. Sejak itu, ia sudah beberapa kali ditangkap karena dianggap melanggar batasan-batasan itu, termasuk ketika ia memberikan wawancara kepada wartawan-wartawan asing dan berusaha meninggalkan Israel. Vanunu adalah seorang Kristen. Saat duduk di kelas 10, ia mengalami krisis pribadi yang mendorongnya untuk meninggalkan agamanya, Yudaisme. Namun ia tidak segera menjadi Kristen karena ia tidak ingin berurusan dengan orang tuanya. Anak-anak, itulah dia penjelasan tentang Mordekai Vanunu. Semoga kamu bisa memahami ya kisahnya. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah hidup sebagai orang asing. Di atas kita sudah membahas konsep tentang kewarganegaraan kita sebagai warga kerajaan sorga. Anak-anak, dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, gereja yang bergumul di dunia. Dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan di dunia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-12 kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Nah, anak-anak ibu sekaliannya, itulah dia penjelasan dari materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi sebuah lagu. Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 260 dalam dunia penuh kerusuhan. Bagi kamu yang tahu lagunya, kita bernyanyi bersama-sama. Dan bagi kamu yang tidak tahu lagunya, mari dengarkan lagu ini dengan seksama ya. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Baiklah anak-anak ibu, terima kasih sudah mendengarkan sebuah lagu tadi. Selanjutnya ibu langsung saja akan memberikan penugasan bagi kamu. Ini dia tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Silakan kerjakan tugas tersebut, lalu kamu kumpulkan di Google Classroom kita. Kerjakanlah tugas tersebut tepat pada waktunya ya anak-anak. Nah anak-anak ibu, pelajaran kita selesai hari ini. Dan kita akan kembali berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Mari persiapkan dirimu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus karena Engkau sudah berkati pelajaran kami hari ini. Berkatilah pelajaran kami supaya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa berdoa di rumah ya, agar COVID-19 segera berlalu. Dan dimanapun kamu berada, laksanakan protokol kesehatan, rajin menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.